karena perikop kita ini adalah Deborah dan Barak, ada di pasal 3 itu ada Otniel, ada Ehud, ada Samgar, dan siapakah Deborah maupun Barak ini dalam pembacaan ini bersamaan dengan judul kita yang menarik, ke dalam tangan perempuan. Cerita ini sebenarnya men-set kita untuk melihat, rupanya pembaca dibuat terkejut juga sekali lagi. Bahwa judul kita ke dalam tangan perempuan, ada dua tokoh. Ya. Jadi Deborah kita pikir Deborah, iya. Oke, betul. Tapi sebenarnya perempuan yang tidak diduga itu adalah Yael, istri Heber. Di sini kita perlu hati-hati supaya teks-teks seperti ini tidak langsung kita copot dari konteksnya, kita pindahkan ke zaman kita. Karena tidak ada alasan bagi kita sekarang ini untuk mengatasnamakan perang menggunakan nama Tuhan yang sakral. Kan begitu. Ya. Sahabat DKB, kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita membaca kitab suci dan menemukan pesan-pesan yang berharga dari setiap teks yang kita ulik, dan tentu saja melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Pada episode kali ini kita mengulik Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 24. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung, mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Dan narasumber yang menolong kita untuk mengulik teks Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 24 adalah Pendeta Anwar Chen, PhD. Salam jumpa kembali Bapak Pendeta dalam segala kesibukan keliling-keliling, bukan saja seluruh Indonesia, tapi juga ada tempat-tempat lain di luar Indonesia. Ini ya banyak sekali karya beliau, baik itu secara pribadi sebagai pendeta dan juga kaitannya dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Bapak Pendeta, kita mengulik Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 24 dan diberi judul Ke Dalam Tangan Perempuan. Oh, menarik ini judulnya ya. Sengaja itu. Persis, Ke Dalam Tangan Perempuan. Kita akan mulai saja dan kita akan buka dalam doa. Silakan Bapak Pendeta dapat memimpin kita dalam berdoa. doa. Kami sungguh bersyukur untuk waktu yang Kau anugerahkan pada kami, ya Tuhan Allah, yang telah menginspirasi para penulis Alkitab, sehingga kami mempunyai warisan yang sungguh berharga ini, untuk belajar dari sejarah, untuk merenungkannya bagi kehidupan kami pada masa kini. Kiranya kami semua yang mengikuti oleh Alkitab ini, diberi hikmat, sehingga kami memperoleh hikmah dari kisah-kisah Alkitab, yang adalah firman-Mu. Kiranya Roh Kuduslah yang menuntun kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 24 saya akan baca untuk kita semua. Perikop ini diberi judul Deborah dan Barak. Setelah Ehud meninggal, orang Israel kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang tinggal di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru-seru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan menindas orang Israel dengan keras selama 20 tahun. Pada waktu itu, Deborah seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon kurma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk mencari keadilan. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dan bawalah 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama engkau, dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin dengan kereta dan pasukannya menghadapi engkau ke Wadi Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau ikut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak ikut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku ikut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah beranjak pergi bersama Barak ke Kedes.
Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes. 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama dia. Adapun Heber, orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni dari anak-anak Hobab ipar Musa. Ia telah berkemah berpindah-pindah sampai ke pohon Tarbantin di Za-Ananim yang dekat Kedes. Ketika Sisera diberitahu bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, ia mengerahkan semua keretanya sebanyak 900 kereta besi dan seluruh tentara yang bersamanya dari Haroset Hagoyim ke Wadi Kison. Kata Deborah kepada Barak, bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan maju di depanmu? Lalu Barak turun dari Gunung Tabor diikuti 10.000 orang. Tuhan mengacau balokan Sisera serta seluruh kereta dan pasukannya oleh mata pedang di hadapan Barak. Sisera turun dari keretanya dan lari meloloskan diri. Lalu Barak mengejar kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak seorang pun luput. Tetapi Sisera lari meloloskan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni. Ada ikatan damai antara Yabin, Raja Hazor, dengan keluarga Heber, orang Keni. Yael keluar menemui Sisera dan berkata, singgahlah tuanku, mari singgah, jangan takut. Sisera lalu singgah ke kemah perempuan itu dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Ia berkata kepada perempuan itu, berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus. Lalu perempuan itu membuka kantong susu, memberi dia minum dan menyelimutinya kembali. Ia berkata lagi kepada perempuan itu, berdirilah di depan pintu kemah dan jika ada orang datang dan bertanya kepadamu, ada orang di sini? Jawablah, tidak ada. Namun Yael istri Heber mengambil patok kemah, membawa pula palu di tangannya dan mendekatinya diam-diam. Patok itu dipalunya ke pelipis Sisera sampai tembus ke tanah. Sementara ia tertidur lelap karena lelah dan matilah Sisera. Pada saat itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Yael keluar menemui dia dan berkata kepadanya, mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu. Lalu Barak masuk ke dalam. Dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah pada hari itu Allah menundukkan Yabin Raja Kanaan di hadapan orang Israel. Kekuasaan orang Israel semakin keras menekan Yabin Raja Kanaan sampai mereka melenyapkan Yabin Raja Kanaan itu. Ada 24 ayat Pak Pendeta. Diberi judul perikop dalam Alkitab ini Deborah dan Barak. Pak Pendeta, di episode sebelumnya itu cukup panjang ya, beberapa hari Minggu tuh teks yang kita ulik itu kitab Yosua, sedangkan ini adalah kitab Hakim-Hakim, persis di Hakim-Hakim pasal 4. Bisakah Pak Pendeta di awal segmen pertama ini memberikan penjelasan secara umum konteks Hakim-Hakim dan kira-kira apa yang membedakan teks yang terdapat dalam kitab Hakim-Hakim dengan teks Yosua? Ya, terima kasih untuk kesempatan ini, Bu Pendeta dan Ibu Bapak Saudara yang mengikuti ngulik Alkitab ini. Hakim-Hakim itu sebenarnya adalah sebuah lanjutan dari kitab Yosua. Dan itu tidak hanya terbatas pada Hakim-Hakim ya. Ini para pakar Alkitab sudah meneliti ini sampai pada sebuah kesimpulan, sebenarnya mulai dari Yosua sampai 2 raja ada suatu benang merah yang mengalir di seluruh cerita-cerita itu. Ya, jadi benang merah itu mau menegaskan sejarah itu tidak pernah lepas dari Tuhan. Dan bagaimana hidup bangsa-bangsa, apa yang mereka alami, apa yang kemudian menjadi katakanlah solusi bagi hidup mereka, itu amat tentukan hubungan antara mereka dengan Tuhan sendiri. Apalagi yang namanya Israel. Ya. Nah, jadi kalau kita membaca kitab Yosua, kesan kita secara umum adalah ya, suku-suku Israel ini masuk ke tanah Kanaan, dipimpin oleh bukan Musa ya, Yosua dan orang-orang Lewi sebagai pemain utamanya, panglima-panglima dan sebagainya. Lalu mereka kelihatannya berhasil menaklukkan tanah itu. Tapi kalau kita membaca kitab Hakim-Hakim, segera kita akan berhadapan dengan sebuah pengakuan bahwa ternyata bangsa-bangsa itu tidak langsung bisa dienyahkan dari Kanaan. Bahkan menurut
Hakim-Hakim, saya bacakan Hakim 3 ayat 1 ya. Ya. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal, agar melalui mereka ia mencobai orang Israel. Semua yang tidak mengalami peperangan di Kanaan. Nah, ini jelas ya. Nah, mereka tetap ada, ayat 4, supaya melalui mereka orang Israel dicobai, untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Jadi ada satu bidikan dengan perspektif yang sangat berbeda ya. Kalau di Yosua terkesan bahwa Tuhan sudah berikan tanah itu sebagai tanah perjanjian, tinggal mereka berusaha untuk memperolehnya, merebutnya tentunya dengan kekerasan. Ini terus terang aja memang seperti itu. Tapi kalau kita membaca Hakim, ternyata tidak semudah itu. Bahkan bangsa-bangsa Kanaan itu masih hidup di antara suku-suku Israel. Atau kalau kita mau pakai perspektif yang terbalik, suku-suku Israel hidup di antara bangsa-bangsa Kanaan itu. Nah, ini dia, saya kira perspektif ini perlu kita sadari ketika membaca Alkitab, supaya kita mengerti memang ada semacam tema yang mengalir terus ya, dari cerita ke cerita. Memang panjang, bervariasi sekali cerita-cerita itu, tetapi di balik variasi itu ada kesamaan. Misalnya, saya ambil contoh ya, kalau kita membaca Hakim-Hakim pasal 2, ini tidak kita akan bacakan secara lengkap, ayat 6-19, kita menemukan pola ini. Biasanya ceritanya dimulai dengan Israel murtad setelah pemimpin mereka meninggal. Lalu Israel sesudah itu jatuh ke tangan penindas mereka. Karena tertindas, Israel berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan tetap berbelas kasihan kepada Israel dan membangkitkan para hakim sebagai penyelamat atau pembebas. Nah, pola ini berlanjut. Kalau kita membaca pasal 4, kitab Hakim-Hakim, yaitu ya nats kita pada hari ini, jelas sekali ini pola yang masih muncul. Tapi pola ini juga yang muncul pada seluruh kitab yang saya sebutkan tadi. Yosua sampai kepada dua raja-raja. Dengan kata lain, kemerdekaan umat pilihan Allah, termasuk juga keselamatan mereka, itu ditentukan oleh relasi mereka dengan Tuhan. Nah, ini dia. Ya, kalau tidak, yang akan dituai adalah bencana nasional. Tentu bencana nasional yang paling destruktif, kita tahu sama tahu, adalah ketika negara hancur, bangsa itu kemudian diseret ke pembuangan, jauh dari negeri mereka, nyaris kembali ke tanah tempat Abraham dulu dipanggil. Seperti kembali ke titik nol gitu. Ya, ini dia yang terjadi ya kalau kita membaca ya katakanlah gambar besar atau bingkai yang yang menentukan seluruh cerita dalam kitab Hakim-Hakim. Jadi hari ini yang kita baca ini cuplikan yang semangat visinya, pesannya mirip sekali dengan yang sebelum-sebelumnya dan sesudahnya. Ya, demikian yang bisa saya amati ya dari ya konteks nats kita ini dalam konteks yang lebih luas ya, baik Yosua maupun kitab Hakim-Hakim. Baik, jadi kitab baik itu kitab Yosua maupun Hakim-Hakim dan kitab Dua Raja-Raja, Pak Pendeta tadi mengatakan tetap ada benang merahnya begitu ya. Dan bagaimana kehidupan bangsa ini ditentukan berjalan baik ataupun tidak ditentukan oleh relasi mereka, seberapa relasi mereka sungguh-sungguh kepada Tuhan atau tidak. Dan yang terjadi adalah meninggalnya Yosua, mereka justru jatuh dalam dosa dan disitulah mereka ditindas, jatuh kepada sebuah bangsa asing dan mereka ditindas dan mereka berseru kepada Tuhan. Nah, ini menarik karena perikop kita ini adalah Deborah dan Barak. Ada di pasal 3 itu ada Otniel, ada Ehud, ada Samgar, dan siapakah Deborah maupun Barak ini dalam pembacaan ini bersamaan dengan judul kita yang menarik, ke dalam tangan perempuan. Kita akan ulas itu segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God
and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1-24, diberi judul Ke Dalam Tangan Perempuan. Kita memasuki segmen yang kedua dengan narasumber Bapak Pendeta Anwar Chen, PhD dari Lembaga Alkitab Indonesia. Baik Bapak Pendeta, kita mulai di segmen yang kedua ini. Di ayat 1 dituliskan di teks ini, setelah Ehud meninggal, orang Israel kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang tinggal di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan menindas orang Israel dengan keras selama 20 tahun. Bapak Pendeta bisa bantu kita siapa nama yang disebut di sini? Ada Yabin, Raja Kanaan, memerintah di Hazor, lalu kemudian ada Sisera. Dan nampaknya ini membuat umat Israel gemetar dan karena itu mereka berseru-seru kepada Tuhan saking mereka takutnya. Ya, memang ini kembali ya memperlihatkan pola yang berulang ya. Begitu pemimpin meninggal, lalu umat itu mulai kehilangan pegangan. Dan ini tentu kita bisa mengerti karena kepemimpinannya adalah kepemimpinan karismatis. Ya, sangat mengandalkan karisma. Itulah sebabnya sekarang ini orang tidak mau lagi tertumpu pada satu orang. tokoh. Diciptakan sistem yang memungkinkan orang yang berganti, tetapi semua yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan, memberi apa yang diperlukan oleh rakyat dapat berlangsung dengan baik. Nah, di zaman itu memang ketika Ehud meninggal ya kembali lagi ya pola itu ya. Orang Israel mulai bingung, kemudian mulai meninggalkan Tuhan. Itu intinya saya pikir ya. Lalu ya mereka diserahkan kembali kepada seorang raja. Di sini sebut Yabin, Raja Kanaan. Nah, itu memerintah di Hazor. Nah, Hazor ini kalau menurut penemuan arkeologi memang merupakan tempat yang sangat penting. Di zaman kuno rupanya ini telah menjadi salah satu pusat ya, di mana kekuatan militer itu terbukti menyisakan reruntuhan puing-puing yang bisa dilihat sampai sekarang ini. Dengan kata lain ini mirip pangkalan militer sebenarnya. Seperti itu ya. Lalu ya, siapa Yabin? Nah, menarik, ternyata Yosua pasal 11 sudah menyebut Yabin Raja Hazor. Apakah ada dua Yabin yang istilahnya diserang atau ditaklukkan oleh Israel? Nah, ini yang membuat para ahli Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, berpikir, jangan-jangan Yabin ini mirip dengan Herodes, mirip dengan Firaun. Bukan nama orang, tapi nama gelar. Ya. Jadi bukan ada Yabin yang sudah dibinasakan oleh Yosua kemudian bangkit kembali untuk dibinasakan. Jadi bukan seperti itu. Nah, inilah yang terjadi. Jadi konteks PA kita terbingkai dalam sebuah situasi politik di mana memang Raja Kanaan di salah satu pangkalan militernya itu yang sebenarnya jaraknya cuma sekitar 15 kilo ya dari Galilea. Jadi tidak terlalu jauh sebenarnya. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah contoh bahwa ketika terjadi penaklukan
yang harus dihadapi oleh Israel itu tidak tanggung-tanggung. Karena Yabin punya Sisera. Sisera itu adalah panglimanya. Kalau dilihat namanya, Sisera ini bukan nama Kanaan. Para ahli berpikir ini tentu ada kaitannya dengan masuknya bangsa-bangsa laut yang menginvasi daerah yang sekarang disebut Filistia. Dan bangsa laut ini nanti kita kenal sebagai Filistin. Jadi jejak-jejak awalnya sudah kita temukan di kitab Hakim-Hakim, ya. Nah, tentu yang membuat kisah ini menjadi kisah yang menunjukkan kegentingan adalah ini Israel tradisional berhadapan dengan bangsa yang menginvasi dengan teknologi yang canggih. Di zaman itu kalau ada pasukan memiliki sampai 900 kereta, ya katakanlah kereta logam ya, kereta besi, wah itu dahsyat sekali. Jangan-jangan tuh mirip dengan kalau sekarang ini orang perang udah lewat drone. Tidak lagi perang berhadapan muka gitu. Ya, dengan kata lain, orang Israel sebenarnya dalam posisi yang sangat lemah. Karena keunggulan teknologi ya tidak mudah dihadapi dengan hanya semangat saja. Oke, memang kita punya bambu runcing, tapi orang lain punya pistol gitu. Nah, inilah kisah nyatanya yang bergulir di berbagai bagian dunia ini. Kalau kita bicara tentang ya situasi perang ya, makanya teknologi perang sampai kapanpun tidak akan pernah berhenti diciptakan. Ya, karena itu menghasilkan uang dan itu memang digunakan sebagai alat tawar menawar ya, mengenai posisi bangsa-bangsa di tengah-tengah dunia kita ini. Itu yang terjadi pada Sisera. Dan tentu saja karena begitu kekuatan teknologi perang ini, Israel yang tradisional ini mengandalkan apa? Secara teknologis mereka kalah. Oleh karena itu mereka mengandalkan Tuhan. Nah ini dia. Jadi dalam teks yang ditulis dengan perspektif iman ini, tidak. Urusan perang itu bukan hanya urusan teknologi, bukan urusan banyaknya atau strategi suatu pasukan menaklukkan bangsa lain, tapi dalam perspektif iman, mereka melihat bahwa di balik itu ada Tuhan. Oleh karena itu, ya bisa saja terjadi yang sebaliknya. Yang mempunyai teknologi yang paling canggih, itu yang nanti akan ditekuk. Karena mereka dibantu oleh Tuhan. Nah, jadi biarpun keterangannya hanya 900 kereta besi, bagi kita itu kedengaran biasa, tapi kalau kita berhenti sebentar, wah ini satu kemajuan besar. Ya, karena mempunyai kereta perang besi berarti mereka leluasa bergerak, mereka mempunyai perlindungan, dan mereka mampu melakukan ofensif ya, serangan-serangan terhadap musuh. Tentu ini paling efektif di daerah yang datar ya. Ya kalau daerah gunung, kereta perang seperti ini tak berguna. Ya, karena dengan mudah akan diserang oleh musuh dari atas. Ya itu dia ya. Nah, di sini di ayat selanjutnya ketika orang Israel berseru-seru kepada Tuhan, ada disebutkan nama seorang di sana yaitu Deborah, seorang nabiah. Siapa sesungguhnya Deborah ini, Pak Pendeta? Ya. Walaupun memang tuliskan di sana seorang nabiah. Jadi ketika udah diberitahu begitu ya kekuatan musuh seperti apa, lalu kemudian ayat 4 pada waktu itu Deborah seorang nabiah. ini memang cerita yang sangat menarik. Kenapa? Jadi tanpa panjang lebar menceritakan, oh Deborah ini dilatih sehingga menjadi ahli militer. Tahu-tahu dia diletakkan di situ dalam cerita. Nah, ada seorang perempuan ini, Deborah itu artinya si lebah madu ya. Dan punya suami namanya Lapidot itu si obor. Jangan tanya saya apa hubungan lebah dengan obor gitu. Yang jelas dia rupanya punya peran sebagai nabi. Kita tahu nabi dalam arti yang paling umum penyambung lidah Tuhan. Dia yang menyampaikan apa yang menjadi perintah atau instruksi dari Tuhan. Nah, kita tahu ini sebenarnya suatu jabatan yang tidak biasa untuk seorang hakim. Jadi dalam diri seorang perempuan yang bahkan menurut cerita tidak dibangkitkan oleh Tuhan. Tidak ada keterangannya bahwa Deborah dibangkitkan seperti Tuhan membangkitkan Gideon atau ya Simpson gitu. Nah, ternyata dia sudah ada di situ. Pokoknya dia memerintah sebagai hakim. Memang kita harus catat kalau di dalam kitab Hakim-Hakim
yang disebut hakim, bahasa Ibrani sofet, ya memang tugasnya antara lain mengadili. Tetapi tugas utamanya sebenarnya adalah memimpin, memerintah. Ya, jadi itulah. Sehingga istilah hakim pun dalam arti yang teknis sebenarnya kurang representatif. Ya, ini lebih tepat disebut sebagai pemimpin. Nah, jadi adanya catatan kecil tentang hidupnya memang menarik ya. Dia punya suami coba. Ya, kadang-kadang ada yang mengatakan sukses dari seorang ditentukan oleh istri ya. Nah, nampaknya ini sukses Deborah bisa juga ditentukan oleh suami, Lapidot ini ya. Walaupun tidak ada keterangan, tapi keterangan ini kan jadi menarik. Ngapain suaminya disebutkan kalau memang hanya sekedar menempel di situ. Ya. Jadi itu saya kira satu episode yang sungguh-sungguh menarik dalam sejarah Israel. Karena Deborah adalah satu-satunya perempuan yang betul-betul menjadi hakim di antara orang Israel. Bagi saya ini satu keterangan singkat yang sebenarnya bisa membuat kita mengerti. Karena banyak karikatur kan di dalam hidup ini. Oh, perempuan tidak bisa mimpin. Perempuan kelemahannya ini dan itu. Apalagi kalau ibu rumah tangga misalnya gitu. Tapi ya itu sejarah tidak bergulir hanya menurut karikatur kita gitu. Karena ternyata dalam keadaan genting, wah selalu ada hal-hal yang membuat kita terkejut. Jadi kalau dalam perspektif kita hakim, itu yang kita bisa sebut sebagai bahwa Tuhan itu adalah suatu kejutan gitu. Ya, dia bisa lakukan sesuatu yang di luar dugaan kita dan melampaui dugaan kita. Jadi Deborah adalah satu ikon tentang itu. Nah itu sebabnya dia menjadi figur yang luar biasa penting sebenarnya. Kenapa? Nanti kalau kita membaca berbagai peristiwa selanjutnya yang melibatkan perempuan, banyak orang akan tetap ingat Deborah ini. Termasuk nanti dalam kisah menjelang zaman Yesus ya ada seorang bernama Yudit. Ya, dan kitabnya ada di dalam kitab Deuterokanonika. Sekarang ini, ya Yudit ini kalau kita lihat ceritanya, wah itu sangat sejajar dengan Deborah. Jadi rupanya dalam tikungan sejarah yang berbahaya, Tuhan menggerakkan bukan figur-figur yang sudah tradisional ya, yang sudah konvensional gitu. Ya biasanya panglima kan atau pemimpin kan laki-laki gitu. Ternyata malah perempuan yang tak terduga inilah yang dipakai oleh Tuhan. Dengan demikian cerita ini mengajak kita untuk merenungkan kembali soal peran, pemisahan peran atau perbedaan peran menurut garis gender. Saya kira ini penting ya. Ya, ternyata di zaman itu yang orang bilang bahwa konteks kultur di mana Alkitab ditulis perjanjian lama begitu sangat patriarki, nggak semuanya juga ya ternyata dalam kondisi-kondisi tertentu, bahkan dalam kondisi genting kita menyaksikan Tuhan bertindak out of the box. Ya, saya suka istilah itu. Saya suka itu ya. Ya, karena kita pikir semuanya reguler dan rutin. Iya. Ternyata kalau Tuhan bekerja, ya bisa juga dia ubah semuanya itu, skenario itu. Betul. Ya, dan sehingga di saat genting. Betul. Perempuan yang biasanya tidak punya ya otoritas untuk memimpin gitu, itu ternyata terbukti sanggup memimpin. Bahkan ya istilah saya laki-laki ya, lebih jantan dari laki-laki. Nah, di ayat selanjutnya, ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata, bukankah Tuhan Allah Israel merintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor, dan bawalah 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama engkau. Ini Barak ini siapanya? Kalau tadi Raja ketangan Yabin, lalu Sisera adalah panglima, apakah lalu kemudian Barak ini di posisi seperti apa bagi Deborah, sehingga Deborah panggil dia? Ini menarik. Tidak ada hubungan yang jelas. Tidak dikatakan Barak ini adalah wakil dari Deborah sama sekali. Yang jelas dia salah seorang pemimpin di suku Naftali gitu. Nah kita tahu dalam kitab Hakim, karena belum ada figur sentral ya, yang bisa memerintah semua suku bangsa, suku Israel itu, ya katakanlah sistemnya itu betul-betul sistem egaliter di antara suku-suku, maka yang mereka biasanya identifikasi itu tokoh-tokoh tertentu. Nah rupanya Barak mewakili suku Naftali ini. Sehingga ajakan Deborah, ya tentu kita jangan lupa Barak laki-laki ya. Ajakan Deborah itu tentu
juga tidak hanya mengandalkan posisi dia sebagai hakim, tapi posisi dia juga sebagai nabi. Nah, ini otoritas kenabian ya. Sehingga dia bisa mengatakan, ya seperti kita baca tadi ya. Ya, izinkan saya membaca. Bukankah Tuhan Allah memerintahkan demikian? Kalau sudah pakai bukankah Tuhan Allah memerintahkan demikian? Nah, itu berarti yang dia sampaikan sebenarnya adalah nubuat. Ya? Apakah Barak lalu kemudian nih karena menarik ini jawaban Deborah ketika Barak menjawab, jika engkau ikut maju aku pun maju, tapi jika engkau tidak ikut maju aku pun tidak ikut maju. Kata Deborah, baik aku ikut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan kau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Atau Deborah masih tetap melihat bahwa ada semacam tata sosial, penghargaan bahwa untuk ke medan pertempuran ada peran lain yang memang harus diberikan, yaitu peran seorang laki-laki gitu. Ya, lagi-lagi cerita ini menunjukkan pada kita memang ada sesuatu yang reguler, berulang, tapi dalam tikungan sejarah ternyata pola itu bisa ditinggalkan. Biasanya seorang hakim sekaligus penyelamat, pembebas. Tapi kali ini rupanya Deborah, apakah karena dia seorang perempuan, dia berpikir tentang pembagian peran ya. Oke, dia hakim, dia memerintah, dia mengadili, tapi dia juga kenal ada semacam panglima di daerah Naftali, Barak, sehingga dia mau libatkan juga untuk ikut di dalam proses ini ya, untuk mengerahkan seluruh rakyat Israel berhadapan dengan pasukan Sisera. Berarti Deborah betul-betul juga mau bekerja sama. Ya, dalam arti itu. Ya, saya kira itu menarik ya untuk kita renungkan gitu. Nah, saya kira yang disebut oleh Deborah itu adalah sebuah kalimat bersayap ya. Ya, karena ya nampaknya Barak mengandalkan dia. Kalau dia nggak hadir, dia tidak mau. Maka Deborah katakan, ya, oke, baik aku ikut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan. Ya. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Dia mengucapkan itu, kita berpikir maksudnya ke tangan Deborah. Tapi kalau kita tadi ikuti pembacaan sampai ayat ke-24, ternyata perempuan itu perempuan lain. Oke, ya. Nanti kita lihat ya. Ada di ayat 11 tiba-tiba ada muncul cerita tokoh lain begini. Adapun Heber orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni dari anak-anak Hobab ipar Musa. Walaupun tampaknya sambil lalu, tapi sebetulnya siapa ya Heber ini? Disebut bahkan namanya dalam kisah tentang Deborah dan Barak. Deborah khususnya yang memimpin umat Israel untuk melawan musuh yang demikian berat ini. Ya, kita tahu Heber itu masih dekat sekali dengan orang Israel ya. Ya, mereka punya semacam perjanjian dengan orang Israel sehingga betul-betul dianggap sebagai kerabat orang Israel. Tapi dalam konteks ini cukup menarik ya. Ternyata keterangan yang pendek itu seperti menyiapkan sebuah panggung ya, latar belakang gitu, latar panggung gitu. Mungkin pembaca akan bertanya-tanya, ini kenapa terjadi semacam interupsi cerita gitu. Heber tidak ada hubungan sama sekali dengan cerita sebelumnya ya. Tapi rupanya di luar dugaan, nah inilah orang yang akan juga menentukan perjalanan sejarah Israel, justru orang yang punya hubungan dekat dengan ipar Musa. Kan itu, Hobab ipar Musa. Dengan kata lain, ini orang luar tapi sekaligus orang dalam ini. Ya. Nah, ini nanti yang akan muncul belakangan. Jadi informasi ini membingungkan atau menimbulkan pertanyaan, tapi nanti kita jadi mengerti, oh kenapa dia diperkenalkan di sini? Kenapa? Karena ternyata dia istri, Yael itu istri Heber yang akan menghabisi panglima musuh Sisera. Nah ini. Jadi cerita ini sebenarnya men-set kita untuk melihat, rupanya pembaca dibuat terkejut juga sekali lagi. Bahwa judul kita ke dalam tangan perempuan ada dua tokoh. Ya. Jadi Deborah kita pikir Deborah. Oke, betul. Tapi sebenarnya perempuan yang tidak diduga itu adalah Yael, istri Heber. Istri Heber yang
tokoh lain yang tidak disebut dari mulai awal, lalu tiba-tiba muncul di Ya, betul, bagian betul. belakang dialah Ya, yang ya. justru menghabisi Sisera. Nah, di ayat selanjutnya menarik ketika mereka sudah siap gitu ya menghadapi musuh, dan ternyata Tuhan sendiri mengacau balukan Sisera. Jadi kekuatan orang Israel yang merasa dikecil lalu kemudian berhadapan dengan kekuatan teknologi yang besar, namun secara luar biasa dituliskan di sana Tuhan mengacau balukan Sisera. Ya, bagaimana ini terjadi walaupun Pak Pendeta tadi sudah mengatakan bahwa memang keberhasilan sebuah kaum ini ditentukan sejauh mana juga relasi mereka sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, dan bagaimana Tuhan juga bertindak kepada umat yang memohon sungguh-sungguh akan belas pengasihannya. Kita akan lihat itu segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. YKB senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 24, diberi judul Ke Dalam Tangan Perempuan. Kita memasuki segmen ketiga, segmen penutup. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Bapak Pendeta Anwar Chen, kita lanjut di segmen ketiga, segmen penutup. Ibarat kalau nonton film, Pak, Ini dia. menunggu-nunggu ini bagaimana Gimana endingnya ini? Iya, gimana endingnya. Ibarat film ini musuh sedang berhadapan dengan kekuatan yang luar biasa. Ini endingnya bagaimana, siapa yang akan memenangkan pertempuran di hadapan musuh yang luar biasa. Dan saya mau menyebutnya apa ya, secara dramatis kalau orang menganggap masa iya begitu ya, Ya, ya. bahwa Tuhan mengacau balukan Sisera. Apa yang hendak mau disampaikan oleh penulis kitab Hakim-Hakim kepada para pembacanya, Pak Pendeta? Ya, itu yang memang merupakan ciri ya dari kitab-kitab yang saya sebut dari Yosua sampai Dua Raja-Raja. Memang sepintas kita lihat itu seperti sebuah sejarah saja. Sebuah bangsa yang berjuang untuk memperoleh tanah, mempertahankan tanah gitu, menebut tanah gitu. Kemudian nanti bangsa ini dari sebuah sistem yang egaliter, yaitu persekutuan antar suku, akan berubah menjadi bangsa yang mulai menganut sistem kerajaan. Ya, nah di balik semuanya itu selalu ada perspektif yang memperlihatkan bagaimana penulis sangat fokus pada iman. Ya, bagaimana bangsa itu sukses atau gagal, berhasil atau hancur, itu ditentukan oleh komitmen mereka kepada Tuhan. Oleh sebab itu ketika berperang pun, bagi mereka ini bukan hanya soal adu kekuatan, adu teknologi perang, ya, siasat dan sebagainya, tapi ini juga mereka lihat sebagai terutama melibatkan Tuhan. Nah, memang konsep ini adalah konsep yang langka ya. Zaman sekarang ini nggak ada orang berbicara begitu kecuali yang masih menganut teokrasi ya. Bahwa Tuhan berperang. Ya, yang membuat mereka bisa menang terhadap musuh bukan kekuatan mereka sendiri, tapi karena Tuhan sudah lebih dahulu melakukan apa yang harus dia lakukan. Nah, ini menarik.
Nah, ini kan suatu keyakinan ini membuat kita sadar membaca Hakim-Hakim, ini melibatkan keyakinan. Dalam hidup kita yang kita pikir hanya biasa-biasa saja ya. Dalam sejarah bangsa-bangsa yang bergulir sering sekali menurut kalkulasi politik. Di situ, di dalam lensa iman, ada Tuhan terus berperan menentukan jalannya hidup bangsa-bangsa. Jadi kesannya ini seperti rangkaian sejarah ataupun cerita ataupun adegan. Ya. Namun justru dalam kisah perjalanan mereka, dalam adegan-adegan yang penuh dengan ketegangan, justru dengan sengaja penulis kitab Hakim-Hakim memberikan kepada kita justru catatan yang menjadi fokus utama justru pada peran Tuhan dalam kehidupan Ya, umat. ini Tuhan mengacaukan kan itu. Betul. Makanya artinya walaupun mungkin sepintas di panggung pertempuran itu yang terjadi adalah pasukan lawan pasukan, ada yang kemudian lari terbirit-birit. Nah, penulis kitab Hakim-Hakim karena dia menggunakan sebuah lensa yang berbeda, dia katakan itu karena Tuhan mengacaukan bangsa-bangsa yang berperang dengan Israel ini. Baik Pak Pendeta, kita di segmen ketiga ini, segmen penutup, kita juga selain menggali pesan dari setiap teks, namun juga kita melihat relevansinya untuk kehidupan sehari-hari. Konteks di kekinian lah, yang ketika para pembaca modern bisa melihat teks ini penuh dengan kekerasan yang demikian kompleks, supaya kita juga secara cermat dapat melihat apa ya pesan yang ingin juga firman Tuhan melalui Alkitab ini sampaikan kepada kita, agar kita juga bisa dengan cermat memperhatikan pesannya apa ya. Dan hal-hal yang memang harus kita waspadai dan hati-hati untuk tidak segera mengambil ini secara mentah-mentah untuk konteks sekarang. Ya, yang paling jelas saya pikir adalah namanya sejarah umat manusia itu tidak akan pernah lepas dari pertumpahan darah. Ini sudah terjadi kurang lebih 3.000 tahun lalu ya. Dan sekarang di dunia kita ya masih benar. Ya, unsur kekerasan itu masih hadir itu. Dan itu membuat perang tidak akan pernah usai. Ya, jadi ini bukan membenarkan perang, tapi mau menunjukkan begitulah jalannya sejarah bangsa-bangsa sampai kini. Nah, jadi ini memang mengakibatkan kita atau menuntut kita untuk menarik semacam prinsip-prinsip etis yang tidak sederhana ya. Ya, dalam konteks ini sangat jelas satu bangsa kecil, sebenarnya waktu itu Israel bukan satu bangsa yang hebat, yang besar, tapi bangsa yang kecil. Ya, sedang berhadapan dengan satu bangsa yang begitu kuat secara teknologis pun jelas jauh lebih unggul dari mereka. Nah, bagaimana isu survival, bagaimana mereka bisa tetap bertahan? Nah, ini bukan hanya sekedar urusan perang bagi mereka. Ini urusan Tuhan terlibat di dalam kehidupan bangsa itu. Saya kira catatan pertama ini penting bagi kita ya, bukan untuk membenarkan perang, tapi untuk melihatnya sebagai sesuatu yang seringkali tidak terelakkan. Kalau kita sudah bicara isu survival, ya, perang memang tidak pernah kita inginkan, tapi ya kalau kondisi memang terjadi dalam konteks seperti itu, ya itu yang terjadi. Itu saya kira membuat kita realistis ya. Alkitab menunjukkan pada kita, ya sejarah itu bukan sejarah yang bersih. Ya. Sejarah itu bukan sejarah, dan Alkitab juga secara jujur ya. Secara jujur mengungkapkan itu kepada kita. Bahwa manusia juga bisa juga terlibat dalam begitu banyak peristiwa kekerasan. Ya, sangat jelas. Ini bukan untuk kita tiru ya. Kita tentu membedakan ya. Era hakim-hakim itu era teokrasi gitu. Ada hakim-hakim betul, ada pemimpin-pemimpin, tapi pada dasarnya ada keyakinan bahwa Tuhan yang memerintah. Gitu ya. Ini tentu tidak mungkin kita seberangkan begitu saja ke era kita yang makin lama makin sekuler ini. Ya, sekarang ini Tuhan tetap bekerja, kita tidak ragu itu. Tetapi Tuhan bekerja melalui sistem-sistem yang berbeda gitu. Ya, ketika rakyat menentukan pendapatnya, ketika rakyat memilih, ya memang ada suara yang ambigu ya. Kadang-kadang dalam Alkitab ada suara yang mengatakan suara rakyat bukan suara Tuhan gitu. Tapi di sisi lainnya, suara rakyat seringkali juga mengusung suara kebenaran. Ketika yang diperjuangkan adalah soal-soal keadilan,
soal-soal ya kebenaran gitu. Jadi di sini kita perlu hati-hati supaya teks-teks seperti ini tidak langsung kita copot dari konteksnya, kita pindahkan ke zaman kita. Karena tidak ada alasan bagi kita sekarang ini untuk mengatasnamakan perang menggunakan nama Tuhan yang sakral. Dan begitu. Ya. Nah, juga ada yang berpikir bahwa apa iya ya ini kan pada zaman itu kan era teokrasi, lalu kemudian penulis kitab Alkitab memberikan catatan begitu bahwa Tuhanlah sesungguhnya yang berperan serta. Kita sekarang di era modern di mana tidak berpatokan pada pemimpin yang karismatis melainkan pada sistem, tetap meyakini bahwa Tuhan juga berperan melalui instrumen-instrumen sistem yang sekarang begitu. Dan bagaimana kita tetap berhikmat untuk bisa melihat bahwa ada hal-hal yang memang sudah tidak bisa lagi kita tiru ya Pak Pendeta ya. Ya betul. Saya kira ya bagaimana seorang Sisera yang kelelahan tiba-tiba diajak masuk, ya aman-aman saja kamu di sini, tahu-tahu patok sudah menembusi kepalanya gitu. Nah ini kan deception sebenarnya. Memang dalam perang sering sekali terjadi deception, merupakan sebuah jalan untuk memenangkan peperangan. Nah itu kan bukan suatu contoh yang perlu kita ikuti gitu. Jadi membaca Alkitab pun membuat kita harus kritis gitu untuk menyimak suara Tuhan. Karena suara Tuhan itu adalah suara yang terjalin langsung dengan kesejarahan dari teks-teks itu ya. Istilahnya gini, ya ada harta, tapi harta ini berada dalam bejana tanah liat. Ini. Ya, sehingga kita tahu bahwa bejana itu pun adalah bejana yang perlu kita sikapi dengan cara tertentu ya, supaya hartanya itu bisa kita gali. Kita seperti itu. Saya kira seperti itu. Ya. Pesan berharga firman Tuhan ini ada dalam bejana tanah liat. Ya memang. Iya, ya supaya... jadi tidak langsung serba dari atas jernih. Ya tentu ada bagian-bagian tertentu yang suaranya sangat jernih ya. Misalnya serahkan kekhawatiranmu pada Tuhan. Ya betul. Tapi yang disebut firman Tuhan itu adalah pesan yang justru juga bisa dipetik dari sejarah. Termasuk di era Hakim-Hakim ini. Ya. Nah, judul kita kan ke dalam tangan perempuan. Pak Pendeta sebetulnya di segmen sebelumnya sudah menjelaskan bahwa hal-hal yang seringkali kita rancang, karikatur-karikatur buatan manusia itu seringkali itu di hadapan Tuhan itu bisa diporak-porandakan dan membuat kita kacau ya. Berarti apa nih yang perlu juga kita harus persiapkan dan buka wawasan kita. Apakah memang jadi kita tidak perlukah karikatur-karikatur buatan-buatan manusia atau sistem-sistem manusia ketika berhadapan dengan juga ada kuasa Tuhan yang melampaui semua buatan-buatan kita? Menurut saya Alkitab Yesus menyediakan sebuah kesempatan bagi kita ya, membuka ruang-ruang untuk melihat realitas hidup ini dengan cara lain. Jadi bukan tidak ada pola dominan, ada. Dan pola dominan dalam Alkitab sangat maskulin. Kita sudah tahu itu. Ya. Tapi tetap diizinkan ada alternatif-alternatif yang menjungkir balikkan persepsi kita gitu. Tentang gender misalnya. Ya. Jadi tetap dalam tikungan-tikungan sejarah selalu ya biasanya yang memerintah, yang mengatur itu laki-laki. Saya kira di banyak bangsa-bangsa dunia yang seperti itu. Tapi untuk tikungan-tikungan sejarah tertentu memang perempuan yang justru muncul sebagai figur. Saya rasa itu mau mengingatkan kepada kita, ya kita nggak bisa bertahan pada karikatur itu ya. Dan bila mana perlu kita justru harus buang karikatur itu. Ketika Tuhan menjadi tokoh utamanya gitu. Nanti kita kalau membaca Perjanjian Baru kita mengerti isu ini akan tetap menjadi isu yang penting. Karena ya misalnya dalam Galatia 3:28 dikatakan ya dalam Kristus nanti tidak relevan lagi kita memisahkan urusan gender ini. Dua-duanya punya peran. Bisa dibedakan tapi dua-duanya punya peran penting. Oleh karena itu sekarang ini kepemimpinan perempuan makin mendapat aksentuasi yang kuat. Dan itu ada dasar-dasarnya juga di dalam Alkitab kita. Jadi tentu kita masih berjuang untuk itu supaya ada emansipasi ya.
Tapi perjuangan itu bukan lepas dari apa yang kita bisa baca dari Alkitab kita. Dan lihat bagaimana juga Tuhan memakai peran berbagai macam peran kolaborasi begitu ya. Ya. Sebuah kolaborasi yang indah. Ada semacam plot twist malah. Ya. Tidak kita duga justru ada nama Yael tiba-tiba muncul di teks ini dan 2 perempuan ya. Yang betul, satu pemimpin, yang satu tiba-tiba perempuan yang tidak dikenal. Persis, betul. Jadi baik di satu sisi dari gender di luar dugaan kita bahwa ada perempuan, tetapi di sisi yang lain juga malah sama sekali tidak kita kenal dia itu siapa, tapi bisa saja orang-orang yang kecil, orang-orang yang luput dari perhatian kita, bisa saja itu dipakai oleh Tuhan ketika Tuhan memang berkenan, dan itu membuat terbukalah mata kita untuk tidak tidak terpaku ya, mematrikan konsep-konsep ataupun karikatur-karikatur manusia yang sementara yang perlu juga berubah dari waktu ke waktu. Baik Bapak Pendeta, terima kasih sama-sama, untuk Ibu, kesediaan pada episode kali ini dalam program Ngulik Alkitab, mengulik Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 24, dan ketika tayangan ini dapat memberkati para sahabat dapat memberikannya, mengirimkannya, menyebarkannya kepada sebanyak mungkin orang, dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Kita akan menutup episode kali ini dalam doa. Mari Bapak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kami kembali bersyukur bahwa Engkau berfirman, menyampaikan pesan-Mu kepada kami melalui sejarah yang tidak lepas dari berbagai-bagai perjuangan, bahkan konflik berdarah. Dan kami sedang menyaksikan itu terjadi hingga saat ini ya Tuhan. Dunia kami tidak pernah sepi dari isu peperangan. Kami mengingat begitu banyak korban juga berjatuhan, sama seperti yang sudah terjatuh di masa kitab Hakim-Hakim 3000 tahun yang lalu. Oleh karena itu kami mohon supaya apa yang kami bisa pelajari dari teks firman Tuhan hari ini menolong kami kembali untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan cara-cara yang menghadirkan surprise bagi kami. Seorang perempuan pun Engkau bisa pakai untuk menuntaskan rencana agung-Mu. Dan itu menolong kami kembali Tuhan untuk menghargai berbagai peran yang Tuhan percayakan kepada laki-laki maupun perempuan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam Yesus Kristus. Amin. Amin.